Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Yuliana Sadin dengan NIM 22101283, kelas PAI 5B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya tentang pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap minat belajar siswa kelas 12 pada mata pembelajaran SKI di MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Baik, selanjutnya bab 1 tentang latar belakang. Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan potensi manusia secara sengaja dan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu strategi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa adalah melalui penerapan reward sebagai penghargaan atas keberhasilan dan punishment sebagai koreksi atas kesalahan. Di MAN 1 Kabupaten Gorontalo, guru mata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam telah menggunakan strategi ini seperti memberikan pujian, nilai tambahan atau hadiah, serta menerapkan teguran dan tugas tambahan. Namun, rendahnya minat belajar siswa kelas 12 masih menjadi tantangan yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap minat belajar siswa pada mata pembelajaran SKI. Selanjutnya, rumusan masalah. Ada beberapa poin. Yang pertama, apakah pemberian reward memiliki pengaruh terhadap minat belajar siswa kelas 12 pada mata pembelajaran SKI di MAN 1 Kabupaten Gorontalo? Yang kedua, apakah pemberian punishment memiliki pengaruh terhadap minat belajar siswa kelas 12 pada mata pembelajaran SKI di MAN 1 Kabupaten Gorontalo? Yang ketiga, bagaimana pengaruh pemberian reward dan punishment secara bersama-sama terhadap minat belajar siswa kelas 12 pada mata pembelajaran SKI di MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya, tujuan penelitian. Ada beberapa poin. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pemberian reward terhadap minat belajar siswa kelas 12 pada mata pembelajaran SKI di MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pemberian punishment terhadap minat belajar siswa kelas 12 pada mata pembelajaran SKI di MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh pemberian reward dan punishment secara bersama-sama terhadap minat belajar siswa kelas 12 pada mata pembelajaran SKI di MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya ada manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam segala bidang ilmu, baik ilmu pendidikan Islam maupun pendidikan umum, dan khususnya tentang ilmu sejarah kebudayaan Islam. Yang berikut ada manfaat secara praktis. Bagi sekolah, diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar. Bagi guru, diharapkan sebagai referensi dan tambah pengetahuan. Bagi siswa, diharapkan siswa memahami pentingnya bersungguh-sungguh dalam belajar. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, minat belajar. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ingin tahu pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Sedangkan belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi, yang dimaksud dengan minat belajar adalah kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat menerus terhadap sesuatu, orang, benda, atau kegiatan yang disertai dengan keinginan untuk mengetahui. Selanjutnya, pengertian reward. Pada konsep pendidikan, reward merupakan salah satu alat untuk meningkatkan minat para peserta didik. Reward juga salah satu hadiah atau penghargaan yang diberikan kepada
atas hal yang dilakukannya atau perbuatannya agar membuat anak-anak merasa senang dan akan dilakukannya secara berulang-ulang. Reward ada beberapa bentuk, yaitu pujian dan hadiah. Selanjutnya, punishment. Punishment merupakan kata benda yang diartikan sebagai hukuman, siksaan, perlakuan yang amat kasar. Hukuman yang diberikan bermaksud memperbaiki dan mendidik ke arah yang baik, diberikan kesempatan kepada anak didik untuk bertobat dari apa yang dilakukannya, memberi kesempatan untuk minta maaf dan untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, implementasi reward dan punishment. Proses implementasi pembelajaran berbasis reward dan punishment untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 12 pada mata pembelajaran SKI di MAN 1 Kabupaten Gorontalo, yaitu pada awal pertemuan guru membuat kesepakatan dengan siswa jika siswa ada yang melanggar atau tidak mengerjakan tugas akan mendapat hukuman. Selanjutnya ada sejarah kebudayaan Islam. Materi sejarah Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membangun pengembangan siswa tentang peradaban Islam, baik dari segi historis maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sejarah Islam tidak hanya mencakup peristiwa-peristiwa besar seperti kelahiran dan penyebaran agama Islam, tetapi juga perjalanan panjang peradaban yang memberikan kontribusi peserta besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan sosial di dunia. Selanjutnya, kerangka konseptual. Pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap minat belajar siswa kelas 12 pada mata pembelajaran SKI di MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, bahwa reward berfungsi sebagai penguat motivasi positif siswa dengan memberikan apresiasi terhadap pencapaian dan perilaku baik. Punishment bertujuan untuk mengarahkan dan mengoreksi perilaku siswa yang tidak sesuai dengan harapan. Kombinasi kedua variabel memiliki pengaruh terhadap minat belajar siswa baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, hipotesis. Pemberian reward dan punishment memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat belajar siswa kelas 12 pada mata pembelajaran SKI di MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Reward mendorong motivasi siswa dengan memberikan pengakuan atas pencapaian atau perilaku positif. Hal ini meningkatkan rasa percaya diri dan semangat belajar siswa. Punishment yang diberikan secara edukatif membantu mengarahkan siswa untuk memperbaiki perilaku yang tidak sesuai, menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Kedua metode ini jika diterapkan dengan tepat dapat menciptakan kombinasi strategi pengelolaan kelas yang efektif untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Ada jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksperimen kuasi untuk mengukur pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap minat belajar siswa kelas 12 mata pembelajaran SKI di MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2024 dengan dua kelompok eksperimen dan kontrol. Kedua kelompok menjalani pre-test dan post-test untuk mengevaluasi efektivitas perlakuan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan komponen yang akan dijadikan sebagai wilayah spekulasi. Komponen populasi merupakan keseluruhan yang dapat diestimasi, yaitu satuan yang sedang dipertimbangkan. Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas 12 di MAN 1 Kabupaten Gorontalo yang berjumlah 200 peserta didik. Sampel adalah bagian dari populasi dan karakteristik dalam penelitian kuantitatif. Bila populasi dapat dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Adapun sampelnya adalah peserta didik kelas 12A di MAN 1 Kabupaten Gorontalo yang berjumlah 25 peserta didik.
Selanjutnya ada variabel dan indikator penelitian. Variabel penelitian. Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel bebas X dalam penelitian ini yaitu reward dan punishment. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ada peserta didik di kelas 12A di MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Indikator penelitian yang pertama reward, penghargaan atas tindakan atau prestasi. Punishment, sanksi atau pelanggaran aturan sejarah kebudayaan Islam, materi yang membangun pemahaman siswa tentang peradaban dan nilai-nilai Islam. Baik, selanjutnya teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data tes digunakan untuk mengukur keterampilan peserta didik. Langkah-langkahnya: pretest, mengukur kemampuan awal sebelum treatment. Treatment, penerapan metode reward dan punishment pada pembelajaran SKI. Post-test, mengukur pengaruh metode setelah treatment. Dokumentasi, pengumpulan data melalui bukti tertulis, lisan atau artefak untuk mendukung penelitian. Instrumen pengumpulan data. Instrumen utama adalah pre-test dan post-test. Post-test dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal siswa, sedangkan post-test mengevaluasi pemahaman siswa setelah pembelajaran. Selanjutnya ada validitas dan reliabilitas. Validitas, mengukur sejauh mana instrumen mampu menjalankan fungsinya. Penelitian ini menggunakan validitas isi melalui expert judgment oleh dosen ahli pendidikan agama Islam di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Reliabilitas, mengukur konsistensi hasil pengukuran penelitian menggunakan metode tes dengan membandingkan hasil tes yang dilakukan berulang pada kelompok yang sama. Baik, selanjutnya teknik analisis data. Ada beberapa poin. Yang pertama, uji statistik deskriptif, menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami seperti rata-rata, median, dan deviasi standar. Yang kedua, uji normalitas, memeriksa apakah data berdistribusi dan normal menggunakan uji Sapir-Whorf. Yang ketiga, uji homogenitas, memastikan bahwa varians kedua kelompok sama. Yang keempat, uji hipotesis, menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok. Yang kelima, analisis dengan SPSS, mengelola dengan menganalisis data menggunakan aplikasi SPSS dan Excel. Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian.